Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa muqtadana wa mustafana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa sahibil hujajil qati'ati wal barahin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanan min yawmina hadha ila yawmil liqa'i waddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, di mana Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kemuliaan yang luar biasa dalam peristiwa tersebut. Dalam peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan tunggangan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah menuju Palestina, dari Masjidil Haram menuju daripada Masjidil Aqsa. Beliau diberikan tunggangan seekor binatang yang bernama buraq. Pada saat Rasulullah SAW mulai menaiki daripada itu buraq agak resah, buraq agak enggan, sehingga dia bergoyang. Pada saat itu buraq dipegang tali kekangannya oleh malaikat Jibril. Ketika melihat buraq tersebut, merasa keresahan akan dinaiki daripada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril berkata, "Uskun ya buraq," dengan nada yang begitu lantang. "Diamlah kamu, tenanglah kamu. Fa innahu ma rakibaka ahadun afdalu min Muhammad." Sesungguhnya tidak ada siapapun yang akan menunggangi kamu, menaiki kamu dan naik di atas dirimu lebih afdal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga buraq tersebut merasa ketakutan dan berkeringat. Dia tidak tahu dengan siapa yang akan dinaikinya. Oleh karena itu, para ulama pun mengatakan bahwa kemuliaan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya terbatas di dalam diri daripada beliau, tapi siapapun yang dekat dengan beliau, bersambung dengan beliau, semuanya menjadi mulia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya menjadi mulia karena Nabi. Para sahabatnya menjadi mulia karena Nabi. Sandal Nabi Muhammad mulia karena Rasulullah yang memakai. Baju Nabi Muhammad mulia karena beliau yang memakai. Bahkan para ulama pun mengatakan bahwa dari seluruh yang ada di dunia, benda yang ada di dunia, tempat yang paling afdal melebihi al-arsh wal kursi, melebihi daripada surga, melebihi daripada seluruh yang ada di dunia, tempat yang paling afdal adalah tempat dimakamkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena makam daripada Rasul bersambung langsung, bersentuh langsung dengan kulit dan jasad daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan jangan sampai dari apa yang telah dikisahkan tadi Buraq dibentak oleh malaikat Jibril karena dia berusaha untuk enggan dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah. Siapapun yang berani mengganggu, siapapun berani yang melecehkan, siapapun yang berani menghina daripada Nabi Muhammad, jangankan berhina, mengangkat suara di depan Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala pun murka kepada orang tersebut. Dengan tegas Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'da an tahbata a'malakum wa hum la tash'urun, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau angkat suaramu di atas daripada suara Rasulullah. Jangan engkau keraskan seperti engkau berbicara dengan satu dengan yang lain. Jangan. Apa kata Allah? Jangan macam-macam ini. Kalau kamu melakukan hal tersebut, hilang seluruh daripada amal perbuatanmu. Antahbata a'malukum, semua amal kalian akan dihanguskan oleh Allah Subhanahu. Mengangkat suara aja di depan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala marah dan murka kepada orang yang dicintai, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Allah membuat seluruh yang ada di alam semesta ini murka kepada orang tersebut. Kalau seandainya ada orang dia meninggalkan sholat, bajunya akan murka. Kalau seandainya ada orang meninggalkan sholat, rumahnya mengatakan kepada orang tersebut, jangan kamu balik ke rumahmu dalam keadaan selamat. Siapapun yang berani untuk mengganggu Nabi, menghina daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum di akhirat kelak nanti dia akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan perang kepada siapapun yang berani untuk mengganggu satu daripada wali min auliyaillah, bagaimana yang mengganggu daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah mengatakan man adzali waliyan, ketika Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang dia telah menyakiti satu waliku, kata Allah, maka aku akan umumkan bagi dia untuk berperang. Tidak ada dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala terang-terangan akan mengumumkan kepada orang tersebut dengan peperangan kepada Allah kecuali daripada dua dosa. Yang pertama yaitu adalah melaksanakan riba atau melakukan daripada muamalatul riba, dan yang kedua adalah orang yang menyakiti daripada wali Allah. Kalau itu menyakiti wali Allah, bagaimana kalau menyakiti daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Al-Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau pernah bercerita sebuah cerita. Pada saat zaman dahulu di daerah Maghul, ada seorang pejabat. Dia masuk ke dalam agama Nasrani. Kemudian karena gembiranya orang-orang Nasrani dengan masuknya pejabat tersebut ke dalam agama mereka, maka mereka membuat sebuah perayaan. Sebuah perayaan, dikumpulkan orang-orang Nasrani, kemudian mereka duduk bersama, mereka makan bersama, dan pidato salah satu di antara pendeta mereka. Ketika berdiri dan memulai daripada pidatonya, di tengah-tengah dia berpidato, tiba-tiba dia mulai mencela daripada Rasulullah SAW. Dia mulai menghina daripada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian di dekat daripada mereka ada seekor anjing. Anjing itu marah, dia menggonggong. Dia berusaha untuk melepaskan talinya. Begitu itu tali lepas, dipancal, langsung dinaiki daripada itu
pendeta tersebut. Digigit oleh anjing tersebut. Kemudian pengawal-pengawal yang ada mengambil, berusaha untuk menarik anjing itu tadi. Setelah berhasil lepas, diikat lagi itu anjing. Salah satu di antara mereka mengatakan, kamu jangan menghina daripada Nabi umat Islam. Ini bisa jadi kamu menghina daripada Nabi tersebut. Ini marah, dia punya anjing ini ikut marah. Kemudian dia berkata, tidak, hanya saja ini anjing pemberani. Saya tadi kan ya mengucapkan kata-kata dalam pidato saya itu menuding-nuding begini, dan mungkin dia terkena tudingan saya, dia menganggap saya akan memukul dia, makanya dia marah. Enggak ada apa-apa itu kata siapa. Mulai dia ceramah kembali, pidato kembali, dia mencela daripada Rasulullah SAW kembali itu anjing menggonggong, melepaskan daripada talinya, bukan digigit langsung, tapi naik di atas daripada kepalanya dan tenggorokannya langsung digigit dan diambil dan mati seketika pada saat itu. Dalam kejadian yang seperti begini, kejadian di depan seluruh daripada orang-orang Nasara, pada saat itu 40.000 daripada orang-orang Nasrani masuk ke dalam agama Islam. Dan ketahuilah, apapun yang terjadi di dalam agama Islam, apapun yang mereka lakukan daripada orang-orang Nasrani, wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan daripada cahayanya. Kejadian apapun, bagaimanapun mereka menyudutkan daripada umat Islam, maka ketahuilah tiap detik akan masuk ke dalam agama Islam ribuan daripada orang-orang yang ada di luar Islam, dan tiap hari akan masuk ke dalam agama Islam sampai Allah sempurnakan daripada agama ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan diri kita, menyempurnakan agama kita, menjauhkan kita daripada musuh-musuh Islam, musuh-musuh daripada muslimin, musuh-musuh daripada orang-orang munafik, dan mudah-mudahan kita di negara Republik Indonesia ini diberikan keamanan Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan daripada mereka orang-orang yang hasud, dijauhkan daripada mereka orang-orang yang kafir yang ingin menghancurkan daripada kaum muslimin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir, wallahu a'lam bissawab.